Bapak Dr. Baharudin Farwan SH MH, beserta rombongan yang kami sangat hormati, yang terhormat segenap pengurus Asosiasi Pangkas Rambut Kota Jayapura beserta Ketua Sektor dan segenap anggota APRM Kota Jayapura berjumlah sekitar 250 orang, selain istri. Mungkin kalau dihitung dengan istrinya sekitar 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kita bisa sampai pada hari ke-9, hari ke-8 bulan Januari 2024. Pada malam hari ini saya diberi kesediaan untuk bisa bersilaturahmi. Tujuan silaturahmi saya pertama adalah memohon doa dan restu. Kenapa harus mohon doa dan restu? Karena pemilu itu adalah calon semua mewakili rakyatnya, maka harus mendapatkan restu. Meskipun restu itu belum dibawa ke TPS dan dipilih, karena restu belum tentu mencoblos. Itulah yang kemudian kita berharap dari restu itu bisa ada doa, karena kita sungguh yakin bahwa kita manusia ini hanya berikhtiar untuk berjuang di jalan Allah. Karena saya bukan hanya mewakili rakyat Papua, tapi saya juga representasi dari kita orang-orang pendatang di Papua, juga kaum muslimin yang ada di Papua. Kita jaga toleransi umat beragama dan kemajemukan di Provinsi Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya melangkah jauh, perkenalkan nama saya Baharudin Farwan. 2004-2007 saya posisinya sama dengan Mahfud, tahun 2004 sampai 2007, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Papua dan Irian Jaya Barat. Tahun 2006 dan 2009 juga saya Wakil Sekretaris NU Provinsi Papua. Jadi tidak jauh-jauh juga. Ini bukan baru memulai, hanya berpindah tempat. Kalau tenaga ahli itu di belakang meja, kalau anggota DPR itu di depan meja. Jadi bergeser 2 jengkal aja itu butuh perjuangan hingga malam hari ini kita duduk. Bapak Baharudin Farwan, kita nggak terlalu banyak berjanji, cuman kita bekerja semaksimal mungkin untuk anggota kita Asosiasi Pangkas Rambut Madura. Kita untuk sebagai ada orang tua yang di atas, itu saja kita harapkan yang diharapkan Asosiasi Pangkas Rambut Madura. Hanya 1-2 mungkin yang punya tempat ngumpul sekretariat gitu. Jangan asosiasi pangkas rambut atau Madura yang ada di sini, mungkin 3 provinsi juga tidak ada. Nah, kalau itu tidak ada, bisa dibawa ke dalam paguyuban di tingkat provinsi dan dibuat satu komitmen untuk kemudian kita jadikan ini sebagai aspirasi. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara semua menjadi warga kota, warga Provinsi Papua. Selain saya, Pak Surya juga bisa di DPR Provinsi. Lalu bagaimana caranya? Ya di APBD-kan. Tentu bukan hanya Madura, tapi aspirasi Madura menjadi pikiran untuk mewakili Nusantara yang lain. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan tadi, bukan yang terakhir, yang berikutnya itu yang menarik, yang ditanyakan tentang apakah wakil partai atau wakil rakyat atau wakil ketua umum. Kedaulatan di tangan rakyat, kemudian oleh negara, oleh pemerintah dibuatlah undang-undang bahwa yang dimaksud mewakili kedaulatan di tangan rakyat dijewantahkan melalui partai politik. Jadi partai politik menjadi instrumen alat untuk rakyat menyalurkan aspirasi melalui partai politik yang disebut dengan kedaulatan rakyat tadi diserahkan
melalui TPS itu. Ada juga jalur yang lain, yaitu DPD, independen. Ada juga yang lain, pemilihan kepala daerah. Jadi ada strata-strata yang kemudian menjadi wakil rakyat. Lalu kemudian, apakah wakil ketua umum atau wakil rakyat? Nah, karena kita ada di sebuah organisasi, tentu ada aturan main tentang disiplin, komitmen, kepartaian. Karena itu menjadi instrumen untuk visi perjuangan kita. Apa itu? Wong cilik. Tuh. Nah, itulah yang dilihat sehingga kita tidak usah pikir yang jauh-jauh di Jawa sana. Kayak Otsus Papua. Kalau bukan PDI Perjuangan yang mengawal pelaksanaan otonomi khusus jilid 2, itu tidak akan jalan. Kalau bukan PDI Perjuangan, di DPR RI lahirlah daerah otonom baru, menjadi kesetaraan untuk semuanya. Nah, ini bentuk bahwa kita bukan wakil ketua umum. Lalu Bapak Ibu mungkin saudara-saudara mungkin mendengar, kalian kan juga petugas partai. Ini hanya sebutan, istilah. Semua orang itu menjadi petugas partai karena punya tanggung jawab terhadap partai politik. Maka di partai politik itu ada disebut dengan fraksi. Fraksi itu alat kelengkapan dewan, merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Gitu. Jadi aspirasi itu bisa datang ke partai, lalu kemudian partai meneruskan. Jangan dibilang bahwa ini kemauannya Bu Mega, jangan salah. Ada juga kemauan yang aspirasi rakyat itu juga datang ke partai. Lalu kemudian dirapatkan di partai, dikirim ke kita. Contoh kayak Otsus, otonomi khusus jilid 2, daerah otonom baru, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk-bentuk yang menunjukkan bahwa kami berbeda. PDI Perjuangan itu sangat konsisten. Apakah PDI Perjuangan meninggalkan Pak Jokowi? Oh tidak. Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan yang meninggalkan Gibran? Oh tidak. Dia yang meninggalkan kita. Apakah PDI Perjuangan meninggalkan Bobi Nasution? Tidak. Mereka yang meninggalkan kita. Dan tanpa malunya mempertontonkan itu ya tiap malam kita nonton. Dan semalam itu menjadi lelucon. Jadi orang Madura belum pilih saya sudah kampanyekan orang Madura kemana-mana. Kami, dan itu tidak tanpa kompromi. Pak Mahfud, nanti kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden, tolong bangun kami kantor PDI Perjuangan di Papua ya. Enggak, karena kita bicara tentang berbangsa dan bernegara. Suara Tora. Suara BEF, suara BEF, suara Tora. PDI Perjuangan. Menang, menang, menang.